ungkapan dari Abu Qatadah saya dapatkan dalam tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan tentang bahwa Allah itu memilih di antara makhluk-makhluknya itu ada yang memang ada yang istimewa. Ada yang istimewa, ada yang diagungkan. Kalau bahasa kita yang ada yang limited edition, jadi terbatas. Beliau menjelaskan innallaha astafa safaya min khalqih. Allah itu memilih di antara makhluk-makhluknya itu ada yang istimewa, ada yang pilihan-pilihan. Istafa minal malaikati rusula, memilih di antara para malaikatnya menjadi utusannya. Kemudian wa minan nasi rusula, ada di antara manusia yang memang dipilih menjadi rusulnya, dari utusannya. Dari utusan itu ada yang dipilih, ada yang ulul azmi. Dari ulul azmi ada yang rusul yang kinasih, Rasulullah Nabi kita misalnya. Kemudian wastofa minal kalami dzikrah, Allah juga memilih dari kalam-kalamnya, kalam-kalam Allah itu menjadi zikir. Maka kalau di bulan-bulan Ramadan ada yang dipilih, misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memang pilihan. Ada tasbih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, pilihan. Jadi ada yang pilihan. Kemudian wastofa minal ardil masajida. Nah, Allah juga memilih di antara bumi ini ada yang dipilih menjadi masjid. Nah, ini Masjid Ar-Rahman ini ya berarti ada camur tangannya Allah melalui tangan-tangan manusia. Nah, jadi ini mau dipilih istimewa. Jadi tanah kalau dipilih Allah menjadi masjid itu menjadi istimewa, limited edition. Perlakuannya tidak seperti tanah-tanah yang lain. Lah, yang berkaitan dengan bulan, wastofa minasyuhur ramadhana, Allah memilih bulan di antara bulan-bulan yang ada itu memilih Ramadan. Lalu wal ashhur al haram, juga memilih bulan-bulan haram. Jadi Ramadan sama bulan-bulan haram itu memang di sisi Allah adalah sesuatu yang istimewa, yang agung, sesuatu yang memang betul-betul eksklusif, tidak sama dengan yang lain. Diperlakukannya ya beda oleh Allah gitu. Nah, wastofa minal ayyam yaumal jum'ah, kalau milih yang pilihan harinya yakni hari Jum'ah. Kemudian wastofa minal layali, yakni Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar kalau malamnya. Nah, ini yang penting pesannya, poinnya. Fa'azimu ma'azzamallah, karena itu maka kalian agungkanlah, istimewakanlah apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Jangan diperlakukan biasa-biasa. Lawang Allah saja memperlakukan istimewa, kok kita memperlakukan biasa-biasa? Itu kan namanya kurang sopan, tidak apresiatif terhadap apa yang diagungkan oleh Allah. Fa innama tu'zamul umur bima 'azzamaha Allah ahlul fahmi wa ahlul akli, bahwa siapa saja yang mau mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah itu hanyalah di kalangan orang-orang yang ahlul fahmi, yang paham-paham, yang mudeng-mudeng itu. Nah, sekarang kira-kira begini, bapak-bapak, para mahasiswa juga, kita misalnya mau kedatangan tamu menteri gitu. Kira-kira pasti beliau Pak Rektor merintahkan Pak Kabiro, merintahkan siapa saja yang berkenaan dengan protokoler pasti dirancang dengan sedemikian rupa, ditata dengan berbagai kelengkapan yang sempurna, karena
menteri ini ora biasa-biasa. Mosok menteri teko mung ditokke wae gitu. Kira-kira Pak Rektor ndhawuhi kepala biro, kemudian Pak Dekan, kira-kira ini mesti upamane Pak Rektor begitu, terus di bawahnya itu diem-diem biasa-biasa. Pak Rektor terus manggil begini, jenengan ki do mudeng apa ora to? Artinya berarti nggak paham. Kalau ada sesuatu yang harusnya diagungkan kok tidak diagungkan, menurut Ibnu Qatadah mergo ora mudeng. Karena nggak mudeng bahwa itu sesuatu yang istimewa, maka nggak diistimewakan. Lah, alhamdulillah di kampus kita ini sepertinya memang Ramadan ini menjadi istimewa. Saya pun makdek ketika melihat bagaimana mengagungkan Ramadan ini. Di masjid banyak yang parkir, yang jamaah mbah. Itu Ramadan mesti ya wes seneng banget punya bisa ngomong itu. Luar biasa sambutannya. Kenapa? Kelihatan parkirnya full. Berarti jamaah ini meluber iki. Mandang mlebu. Kok tidak sesuai dengan ini jumlah parkirnya antara yang jamaah dengan ini, ya parkir itu lumayan. Ini mengagungkan. Jadi mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah itu hanya dilakukan oleh orang-orang mudeng. Maka harusnya mengagungkan Ramadan itu punya target. Misalnya kalau kita ya IQ gitulah, IQ kita itu umpamane indikator kinerja utamanya itu sebulan khatam Al-Quran ping 10 misalnya IQ-nya. Ini terus dicek sama Pak Rektor. Iki don jambut gaya apa iki? Deres Quran Pak. Lah iki rumangsane dibayar kon deres Quran mau gimana gitu. Lah kan IQ-nya 10 kali khatam Pak. Ya wes meleset-melesete enggak 10, 5. Jadi IQ-nya jadi 5. Wah, ini saya berat Pak Rektor. Lah gimana? 10 berat. Ya udah diturunkan jadi 5. Wah, turun kok drastis banget. Ya ini berat Pak. Jadi 5 IQ-nya. Ramadan itu. Meleset lagi IQ dari 5 khatam, wah kok ijek berat, turunkan lagi. Ditawar lagi jadi 2,5. Ya, 2,5 lumayan. Berarti sehari khatam 2 juz. Oh, itu sudah lumayan loh itu. Meleset lagi ya sak juz, dari 2,5 jadi sak juz. Ini berarti mengagungkan, enggak seperti biasa. Meleset lagi ya berarti ra paham. Kok meleset lagi enggak ada target, oh berarti memang ra paham, rodok paham tok. Ya bisa kita lihat IQ-nya itu kayak apa target kita mengagungkan Ramadan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ada 3 kelompok ini dulu pernah disampaikan oleh Prof. Irfan. Ada 3 kelompok bagaimana orang menyikapi mengagungkan Ramadan atau memperlakukan Ramadan. Yang pertama itu orang man huwa ilaihi bil aswak. Man orang huwa yang dia itu ilahi menyambut Ramadan itu bil aswak, dengan kerinduan. Jadi dia merindukan Ramadan itu. Seperti kalau yang mahasiswa sudah dilamar pacarnya begitu, kekasihnya dia sudah mau datang, tunangannya itu kan kalau mau datang kan wis dihitung-hitung gitu. Wah, kapan datang? Jadi yu'idul ayyam wasa'at bil bisyauq, dengan kerinduan, warubah dan rubah ilaiha. Jadi senang, wah pokoknya semangat lah. Sing biasanya enggak nyepaki apa, dia cepaki belian pitik kurungan. Belian pitik berarti peso ya. Dicepaki, semacam-macam yang kemarin enggak dicepaki, dikurung ke pitik, entah dibeli atau enggak. Yang penting saking pilih menyambut mau kedatangannya. Lah nanti kalau mau pulang, waduh rasanya sedih. Ini sudah mau pulang, ini tunangan saya, sedih. Demikian juga kalau Ramadan mau
habis itu dia semedot. Semedot itu berat. Semedot itu bukan sedotanan itu ya. Semedot itu rasanya berat mau ninggalkan, itu namanya semedot. Ini ditinggalkan Ramadan tuh kayak begitu. Yang pertama ini yang paling top, yang paham betul ini. Yang kedua adalah orang yang tidak ada bedanya antara Ramadan dan lainnya. Sinfon minan nas la farq baina Ramadan wa ghairi. Rano bedane. Pokoknya Ramadan ini ya kaya biasa, gogak-gogok itu mong kacake ora udat-udut gitu tok. Bedane ora udat ngono tok. Ning yo gogak-gogok, jogang jagongan tok gitu saja. Enggak ada peningkatan ikunya, enggak ada. Biasa-biasa, la farq baina Ramadan wa ghairi. Biasa saja. Lah ini yang kita tahu kita sendiri-sendiri. Yang terakhir adalah orang yang wa minan nasi sinfun daqat nufusuhum bil bisyahril Ramadan. Orang yang dengan kedatangan Ramadan ini malah rupek pikirannya. Wes Ramadan ini marai repot tok. Ar udut ra iso, mau ngerokok gak iso, ar ngombe konangan putune ya sini. Arep mau gini-gini jajan delik-delik kok yang delalah masih konangan ya. Demikian juga banyak orang yang begitu, pengusaha-pengusaha misalnya yang nun sewu yang dalam tanda kutip terlarang, mesti dhaqat nufusuhum. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, semoga yang tersisa setengah bulan ini kita menjadi orang yang betul-betul paham tentang Ramadan, sehingga kita bisa mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Allah, dan hanya orang-orang yang paham dan berakal sajalah orang yang mau mengistimewakan yang diistimewakan oleh Allah. Yang sedikit ini semoga bermanfaat.